Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang sosok yang disebutkan oleh Al-Quran sebagai sosok yang sangat berkuasa. Daerah kekuasaannya meliputi seluruh penjuru bumi. Dia adalah sosok yang bisa menggabungkan sisi bumi bagian timur dan sisi bumi bagian barat. Sosok ini bernama Iskandar Zulkarnain. Dalam bahasa Arab, Zul artinya memiliki, Qarnaini berarti dua buah tanduk. Tanduk bisa diartikan sebagai mahkota atau kekuasaan. Kekuasaan Raja Iskandar Zulkarnain meliputi wilayah di antara dua buah tanduknya, tanduk timur dan tanduk barat. Hal itu berarti Raja Iskandar Zulkarnain memiliki kekuasaan yang meliputi wilayah timur dan wilayah barat. Subhanallah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Raja Iskandar Zulkarnain telah membangun dinding besar berteknologi tinggi untuk ukuran saat itu. Dinding itu terletak di antara dua gunung. Para ahli sejarah meyakini dinding tersebut terbuat dari besi yang dicampur dengan tembaga. Dinding itu terletak tepat di pegunungan Kaukasus. Daerah itu kini disebut dengan Georgia, negara pecahan Uni Soviet. Jika dilihat secara topografis, deretan pegunungan Kaukasus terlihat memanjang dari Laut Hitam sampai ke Laut Kaspia. Panjangnya kurang lebih 1.200 km tanpa adanya celah. Satu-satunya celah yang ada adalah bagian kecil dan sempit yang disebut dengan celah Darial sepanjang 100 meter. Pada bagian celah Darial itulah konon Raja Iskandar Zulkarnain membangun tembok penghalang yang memenjarakan dan membatasi pergerakan Ya'juj dan Ma'juj. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Ya'juj dan Ma'juj merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam, tepatnya dari anak keturunan Yafiz. Ya'juj dan Ma'juj merupakan nenek moyang bangsa Turki dan bangsa Mongol yang kemudian dikurung di dalam benteng tinggi yang sangat kokoh. Ya'juj dan Ma'juj dikenal sangat jahat. Ia suka membunuh, merusak apapun yang dilewatinya. Ya'juj dan Ma'juj jumlahnya lebih banyak dibandingkan jumlah manusia di dunia. Ya'juj dan Ma'juj tidak akan mati sebelum melahirkan anak, dan sekali melahirkan sedikitnya berjumlah 1.000 anak. Ya'juj dan Ma'juj sangat serakah. Sumber makanan dan sumber minuman bisa langsung habis. Air di bumi bisa langsung mengering apabila ketemu dengan mereka. Di akhir zaman nanti, Ya'juj dan Ma'juj akan berperang melawan Nabi Isa dan pasukannya. Lokasi peperangan itu ada di Bukit Tursina. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Raja Iskandar Zulkarnain memiliki seorang penasehat kerajaan yang sangat baik hati, sangat luas pengetahuannya. Ia sangat bijaksana dan sangat adil. Ia berkarakter kuat dan berstrategi hebat. Penasehatnya itu mampu membaca kejadian di masa yang akan datang. Ia mampu melihat apa saja fenomena yang terjadi di masa depan. Penasehat Raja Iskandar Zulkarnain itu bernama Nabi Khidir alaihissalam. Sebagian ulama menyebut Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Khidir, lalu mengajarkan wahyu tersebut kepada Iskandar Zulkarnain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita dapat membaca dengan jelas kisah Iskandar Zulkarnain dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sungguh kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Fa'atsba'a sababa, maka dia pun menempuh suatu jalan. Qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauman fihim husna. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukannya suatu kaum yang tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak mereka beriman.
Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibhu 'adzaban nukra. Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya, kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kisah ketokohan Iskandar Zulkarnain ditulis juga dalam catatan sejarah orang-orang Barat. Dalam catatan tersebut diceritakan bagaimana ia berjaya, sukses meluaskan daerah taklukannya dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena kesuksesannya itu, ia diberi gelar Alexander the Great, Alexander yang agung. Namun cerita dari orang-orang Barat sangat bertentangan dengan yang disebutkan dalam Al-Quran. Para mufassir atau ahli tafsir menyatakan Alexander the Great adalah orang yang berbeda dengan tokoh yang ditulis dalam Al-Quran, yakni Iskandar Zulkarnain. Alexander the Great dalam sejarah Barat tidak diberitakan pernah membangun sebuah dinding besar berteknologi tinggi yang terbuat dari besi dicampur dengan tembaga. Bahkan Alexander the Great digambarkan sebagai seorang yang musyrik yang tidak menyembah Allah. Saudara-saudaraku, sejarawan muslim yang juga ahli tafsir Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah menjelaskan, meskipun punya nama yang sama dan plot cerita yang sama, yaitu kekuasaannya membentang dari barat sampai timur, keduanya adalah sosok yang berbeda. Antara mereka terbentang jarak dan waktu sampai 2000 tahun. Apabila tidak berhati-hati, mereka yang tidak mengerti sejarah akan terkecoh oleh identitas kedua orang yang berbeda itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsir At-Tabari menjelaskan, Iskandar Zulkarnain adalah seorang laki-laki yang berasal dari Romawi. Ia anak tunggal seorang yang paling miskin di antara penduduk kota. Namun dalam pergaulan sehari-hari, ia hidup dalam lingkungan kerajaan, bergaul dengan para perwira, berkawan dengan wanita-wanita yang baik dan berbudi, serta berakhlak mulia. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir Al-Qur'annya yang populer, Tafsir Al-Qurtubi menceritakan, sejak masa kecil dan masa pertumbuhannya, Iskandar sudah berakhlak mulia. Ia melakukan hal-hal yang baik sehingga terangkat nama baiknya. Ia juga menjadi mulia di kalangan kaumnya, sehingga Allah berkenan memberinya kewibawaan. Setelah usianya mencapai usia akil balik, Iskandar menjadi seorang hamba yang soleh. Allah kemudian berfirman kepada Iskandar Zulkarnain, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya aku mengutusmu kepada umat-umat di bumi. Mereka adalah umat yang berbeda-beda bahasanya. Mereka adalah umat yang berada di segala penjuru bumi. Mereka terbagi dalam beberapa golongan." Mendapatkan amanat tersebut, Zulkarnain lalu berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau telah menugasiku melakukan sesuatu hal yang aku tidak kuasa melakukannya kecuali Engkau sendiri. Maka beritahukan kepadaku tentang umat itu. Dengan kekuatan apa aku bisa melawan mereka? Dengan kesabaran apa aku bisa menahan mereka? Dan dengan bahasa apa aku harus berbicara dengan mereka? Bagaimana pula aku bisa memahami bahasa mereka, sedangkan aku tidak mempunyai kemampuan untuk itu?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Zulkarnain, aku membebanimu sesuatu yang kamu pasti mampu melakukannya. Aku akan melapangkan pendengaran dan dadamu hingga kamu bisa mendengar dan memperhatikan segala sesuatu, memudahkan pemahamanmu sehingga kamu bisa memahami segala sesuatu. Aku memudahkan lidahmu sehingga kamu bisa berbicara tentang segala sesuatu. Aku membukakan penglihatanmu sehingga kamu bisa melihat segala sesuatu. Aku melipat gandakan kekuatanmu hingga kamu tak terkalahkan oleh sesuatu apapun. Aku menyingsingkan lenganmu hingga tak ada sesuatu pun yang berani menyerangmu. Aku menguatkan hatimu hingga kamu tidak takut pada apapun. Aku menguatkan kedua tanganmu hingga kamu bisa menguasai segala sesuatu. Aku menguatkan pijakanmu hingga kamu bisa mengatasi segala sesuatu. Aku memberimu kemuliaan hingga tak ada seorang pun yang menakutimu. Aku menundukkan untukmu cahaya dan kegelapan dan menjadikan salah satu tentaramu. Cahaya akan menjadi petunjuk di depanmu dan kegelapan akan berkeliling di belakangmu." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sejak kecil Iskandar Zulkarnain tidak senang melihat peperangan yang terjadi antara timur dan barat. Timur diwakili oleh kerajaan Persia dan barat diwakili oleh kerajaan Romawi. Perang itu tidak ada hentinya dari tahun ke tahun, dari abad ke abad. Ribuan manusia sudah tewas,
Kerugian harta benda tak terhitung lagi jumlahnya, apalagi kerusakan lingkungan hidup merugikan manusia itu sendiri. Untuk menghentikan permusuhan antara timur dan barat, Iskandar bercita-cita mendirikan sebuah kerajaan yang dapat menyatukan wilayah timur dan barat. Iskandar pun tumbuh menjadi manusia dewasa yang saleh, berakhlak dan berbudi tinggi. Atas segala kesalehannya itu, Allah memberikan kepadanya segala kelebihan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Lalu Allah memerintahkannya untuk menyeru manusia kepada agama Allah. Dengan tentaranya yang kuat dan berpersenjataan lengkap, dia menuju ke barat wilayah Maroko, tempat terbenamnya matahari. Dilihatnya matahari terbenam di genangan air yang berlumpur. Genangan air itu sekarang dikenal dengan nama Samudra Atlantik. Di wilayah itu, Iskandar Zulkarnain bertemu dengan bangsa yang senantiasa membuat kerusakan dan kejahatan. Bukan hanya merusak permukaan bumi dan mengacaukannya, mereka juga suka membunuh orang yang tidak bersalah. Bahkan mereka tidak memeluk agama apapun. Sebelum melakukan tindakan, terlebih dahulu Iskandar menengadahkan tangannya ke langit. Ia memohon petunjuk kepada Allah, tindakan apa sebaiknya yang harus dilakukan terhadap bangsa yang begitu kejam. Apakah bangsa itu akan digempurnya habis-habisan atau dibiarkan begitu saja? Allah lalu memberinya dua pilihan, digempur habis-habisan sebagai balasan atas kekejaman mereka, atau diajar dan dididik agar mereka kembali kepada kebenaran dan menyembah Allah serta meninggalkan segala kejahatan. Raja Iskandar Zulkarnain memutuskan untuk menggempur mereka yang durhaka dan jahat, sedangkan orang-orang yang baik akan dilindungi olehnya. Sebelumnya ia berkata kepada seluruh bangsa tersebut, "Barang siapa yang zalim dan aniaya, maka akan kami siksa dan kami kembalikan kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan siksaan yang lebih pedih. Adapun orang-orang yang baik dan saleh, mereka akan kami lindungi, kepadanya kami hanya akan memerintahkan kewajiban yang ringan." Kemudian tentaranya bergerak, mereka menewaskan dan menghabiskan setiap orang yang kejam. Mereka melindungi setiap orang yang baik. Akhirnya negeri itu dapat diamankan dan ditentramkan serta diatur sebaik-baiknya, penuh dengan kehidupan bahagia dan makmur. Setelah selesai menunaikan kewajibannya terhadap bangsa dan negeri itu, Iskandar dengan tentaranya menuju ke arah timur, yaitu wilayah India. Dilihatnya matahari di atas bangsa yang musyrik, yang menyembah banyak Tuhan, yaitu bangsa Hindustan. Bangsa dan negeri itu pun dapat ditaklukkan, diamankan dan ditentramkan serta diatur sebaik-baiknya, sehingga setiap orang dapat merasakan hidup yang aman, tentram dan bahagia. Bangsa itu juga dapat dikeluarkan dari lembah kesesatan. Selesailah sudah kewajibannya terhadap bangsa dan negeri itu, lalu mereka menuju ke utara, negeri Armenia, melalui Persia dan Azerbaijan. Kemenangan demi kemenangan dicapainya selama dalam perjalanan itu. Akhirnya sampailah mereka di suatu tempat. Di sana mereka bertemu dengan suatu bangsa yang selalu dalam ketakutan dan kekhawatiran, karena ternyata negeri itu berbatasan dengan bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang terkenal kuat dan kejam. Bukan sekali dua kali saja, tetapi seringkali bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu datang menyerang mereka, menghancurkan apa saja yang didapatinya dan membunuh siapa saja yang dijumpainya. Kedatangan Iskandar Zulkarnain mereka sambut dengan segala kehormatan dan kegembiraan, karena mereka tahu dari kabar yang beredar bahwa Iskandar adalah raja yang kuat, yang paling adil di muka bumi ini. Bangsa itu kemudian meminta bantuan kepada Raja Iskandar supaya dilindungi dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka meminta supaya dibangunkan dinding pembatas, dinding raksasa yang membatasi negeri mereka dengan negeri Ya'juj dan Ma'juj supaya tidak dapat ditembus. Sebagai imbalannya, mereka akan membayar mahal Raja Iskandar. Mendengar permohonan itu, Iskandar Zulkarnain menjawab, "Saya tidak mengharapkan upah dari kalian. Nikmat dan pemberian Tuhanku lebih berharga daripada upah itu. Hanya saja kepada kalian saya minta kaum pekerja, juga alat-alatnya, yaitu besi, tembaga, arang, batu, dan juga kayu." Setelah semuanya terkumpul, Raja Iskandar dan pasukannya mulai bekerja. Mula-mula mereka menyalakan api dengan kayu dan arang batu. Diambilnya besi, lalu dileburnya dengan api. Setelah besi itu mencair, dituangkannya lah tembaga, dan kemudian diaduk menjadi satu, besi dan tembaga. Dengan bahan campuran inilah didirikanlah dinding raksasa antara negeri itu dan negeri Ya'juj dan Ma'juj. Dinding besi raksasa itu tidak dapat ditembus,
dan tidak dapat dilubangi oleh siapapun dan oleh apapun. Setelah dinding itu terbentuk, Iskandar Zulkarnain kemudian berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhan kepada kalian. Hanya Tuhanlah yang dapat menembus dinding ini jika dikehendakinya," kata Iskandar. Maka kemudian setelah itu, aman dan tentramlah negeri tersebut. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Iskandar Zulkarnain dapat menaklukkan negeri-negeri yang terbentang antara timur dan barat. Dengan demikian, cita-citanya untuk mempersatukan kerajaan timur dan barat dapat tercapai. Negeri yang berada di bawah kekuasaannya yaitu Maroko, Romawi, Yunani, Mesir, Persia, dan juga India. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, meskipun kekuasaan dan keperkasaannya tak tertandingi, meskipun kebesaran dan kejayaannya tidak terlawan, itu semua tidak membuatnya buta dan lupa kepada nikmat yang diberikan Allah. Akhlak dan hatinya selembut sutra, oleh karenanya ia mudah menyerap bukti kebenaran ilahi. Dalam setiap perjalanannya, Zulkarnain selalu memperlakukan suku dan bangsa yang ditaklukkannya dengan amat baik dan santun. Tak mengherankan jika ia menuai kesuksesan dan selalu mendapatkan dukungan dari daerah yang telah dikuasainya. Selain itu, Zulkarnain juga didampingi oleh seorang penasihat kerajaan yang baik yang sangat luas pengetahuannya. Penasihatnya itu bernama Nabi Khidir alaihissalam. Sebagian ulama menyebutkan Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Khidir lalu mengajarkan wahyu tersebut kepada Zulkarnain. Seorang mufassir yang bernama Al-Alusi dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani, ia berkata, mungkin Khidir adalah salah satu pembesar kerajaan seperti perdana menterinya, karena tidak tertutup kemungkinan bahwa Zulkarnain bermusyawarah dengan orang lain saat menghadapi suatu masalah. Sebab pada saat itu, istilah yang dikenal untuk menyebut orang pandai, termasuk Nabi, adalah ahli hikmah. Selain itu, pada masa-masa dahulu, para Nabi juga sering disebut dengan istilah orang bijak atau hakim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Wahab bin Munabbah dalam kitabnya At-Tijan mengisahkan, suatu ketika Nabi Khidir alaihissalam berkata kepada Zulkarnain, "Wahai tuanku, Tuhan membawa suatu amanat yang seandainya diberikan kepada langit, maka langit itu akan runtuh. Jika diberikan kepada gunung, maka gunung itu akan roboh. Dan jika diberikan kepada bumi, maka bumi akan terbelah. Tuanku telah diberi kesabaran dan kemenangan. Tuanku akan melihat suatu kaum yang menyembah sesama manusia, dan mereka adalah musuh-musuh Allah. Mereka adalah Ya'jud dan Ma'jud. Allah adalah penuntut, tidak akan terkelabui oleh orang-orang yang melarikan diri, dan tidak akan dikalahkan oleh orang-orang yang menang." Kemudian Nabi Khidir berkata lagi, "Wahai tuanku, ambillah apa yang telah diberikan oleh Allah kepada Tuan dengan keteguhan hati dan sungguh-sungguh. Jadikanlah kesabaran sebagai pakaian, jadikanlah kebenaran sebagai pegangan hidup, dan jadikanlah takut kepada Allah sebagai perlindungan yang menumbuhkan amal kepada Tuan. Dan Tuan akan tenang dari ketakutan akan datangnya ajal. Ambillah pedang Allah dengan tangan Tuan, karena tidak ada orang yang dapat menolong dan tidak ada orang yang dapat mencegah kemenangan. Cukuplah bagi Tuan Allah sebagai penolong Tuan." Dalam Al-Muhadharah Al-Alawi, kitab yang dikutip oleh Ibnu Katsir, disebutkan suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan Zulkarnain di Mekah. Nabi Ibrahim memeluk dan menjabat tangan Zulkarnain serta memberinya sebuah bendera. Lalu ia mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi itu dan menyeru kepada manusia agar berpegang teguh kepada syariat tersebut. Kisah tersebut dikuatkan kembali oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi, yaitu Ubaid bin Umair, dan anaknya, yaitu Abdullah. Hadis itu menyatakan, selama masa jayanya, Iskandar Zulkarnain pernah melaksanakan haji dengan berjalan kaki. Ketika Nabi Ibrahim mendengar berita tersebut, beliau menemuinya seraya menyeru kepada agama Allah dan memberinya beberapa nasihat. Nabi Ibrahim juga membawakan Zulkarnain seekor kuda agar dinaikinya. Akan tetapi Zulkarnain menolak pemberian itu. Ia kemudian berkata, "Saya tidak akan menaiki suatu kendaraan di suatu tempat yang di dalamnya ada Nabi Ibrahim Al-Khalil yang dikasihi Allah. Wallahu a'lam bishawab."